Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 28 Agustus 2024 merupakan peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 6 sampai dengan 10 dan ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berpesan, agar kalian menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kalian terima dari kami. Sebab kalian sendiri tahu bagaimana kalian harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kalian. Kami tidak makan rejeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Bukan karena kami tidak berhak menerima rejeki dari kalian, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kalian, supaya kalian ikuti. Ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Semoga Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera kepadamu terus-menerus dalam segala hal. Tuhan menyertai kalian semua. Salam dariku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dari setiap surat. Beginilah tulisanku. Semoga kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sempurnalah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang sejati. Renungan dibawakan oleh Renata Putri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat ada saudara atau teman kita yang kita yakini melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan pengajaran Allah. Bahkan mungkin perbuatannya tersebut dapat mencelakai dirinya.
apa yang seharusnya kita perbuat? Akankah kita diam saja? Karena bila kita menegurnya, ia mungkin akan tersinggung atau memusuhi kita. Padahal seharusnya menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan dan memberitahu mereka apa yang salah dan bagaimana mereka seharusnya melakukan perbuatan yang baik. Walaupun kita akan mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan karena hal tersebut, jiwa yang menginginkan keselamatan akan mencari cara yang baik dan tepat untuk membimbing orang ke arah yang benar. Rasul Paulus mengungkapkan tegurannya kepada umat di Tesalonika atas hal-hal yang dipandangnya kurang sesuai dengan kebenaran Injil. Rasul Paulus menegur mereka atas dasar kasih. Bagaikan kasih seorang bapa kepada anaknya, Paulus mengajarkan dan memberi teladan kepada kita suatu cara menegur atau menasehati orang yang didasari oleh kasih, bukan atas dasar sikap cemburu atau maksud buruk lainnya. Kita harus bekerja dan berusaha supaya kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan, bisa berbagi dengan saudara, teman-teman, dan banyak orang. Kita menginginkan agar saudara, teman-teman, dan orang di sekitar kita beroleh sentuhan kasih dan keselamatan Allah. Demikian juga dengan Tuhan Yesus yang terang-terangan mengecam perilaku para ahli Taurat dan kaum Farisi yang hanya mementingkan hal-hal secara fisik. Mereka mengira bahwa jika hal-hal penampilan sudah baik, maka hidup mereka sudah selamat. Tuhan Yesus menyebut kemunafikan mereka sebagai hal yang mencelakakan. Pada Injil Matius hari ini, Yesus menunjukkan sikap yang tegas, adil, dan keras terhadap orang-orang yang tidak mau menghayati semangat kejujuran dan kebenaran yang terdapat dalam figur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa Yesus begitu keras mengecam mereka? Apakah Yesus tidak menyukai mereka? Tentu tidak. Ada banyak alasan yang memaksa Yesus menegur mereka, dan satu di antaranya adalah karena belas kasih-Nya terhadap mereka. Tuhan Yesus sebenarnya sangat mengenal kedalaman hati mereka yang hanya mengutamakan penampilan lahiriah supaya tampaknya bersih dan benar. Tetapi dalam hati mereka suka menghakimi dan menjatuhkan orang lain dengan ajaran mereka. Tuhan Yesus ingin supaya mereka bertobat, berhenti dari perbuatan dan pikiran jahat. Mereka tidak menghayati apa yang mereka ajarkan, dan hal itu akan mendatangkan hukuman berat bagi mereka. Sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mencegah supaya mereka jangan sampai jatuh dalam kebinasaan. Tuhan Yesus juga meminta kita supaya hidup jujur dan benar di hadapan-Nya, menjadi saksi-saksinya yang sejati, yang menghayati kerendahan hati dimanapun kita berada. Kita sungguh mengenal Yesus sebagai yang benar dan mengakui diri kita tidak lebih dari siapapun juga. Sehingga apapun yang kita lakukan dapat membawa orang lain untuk percaya dan memuliakan Allah. Karena itu marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, berilah kami keberanian untuk menegur dan menasehati saudara-saudara, teman-teman, dan orang lain dengan penuh kasih kepada mereka yang berbuat kesalahan. Dan bimbinglah kami menjunjung semangat kejujuran dan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.